Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Berjumpa lagi untuk semester kedua ya. Untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang sepak bola. Jadi untuk semester kedua ya. Kalau di semester 1 itu lebih ke teknik dasar ya. Misalnya untuk heading, terus kemudian menendang bola, cara-cara menendang bola, cara-cara dribble, kemudian menghentikan bola dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini sudah menginjak ke formasi ya. Jadi formasi permainan, kemudian pola-pola penyerangan, pola pertahanan dan lain sebagainya nanti. Ya. Langsung aja jadi ini sebenarnya masuk ke materi yang awal ya. Jadi ini adalah pengertiannya ya. Jadi permainan sepak bola adalah permainan bola yang sangat populer ya, dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang ya. Nah, kemudian sebenarnya ini sudah saya singgung di materi yang awal dari semester 1, dari strateginya. Saya ulang sedikit ya. Jadi strategi adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan ya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah sebelum pertandingan, kemudian menyusun pola penyerangan atau pola pertahanan pada saat pertandingan. Ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebelum pertandingan. Ya, kalau strateginya nanti pelatihnya membicarakan atau menjelaskan kepada para pemainnya yang pakai menyusun kalau melakukan serangan bagaimana, kemudian pada saat melakukan pertahanan bagaimana. Nah, kalau taktik itu lebih ke arah pada saat di lapangan. Jadi ini lebih ke arah individu-individu pemain untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh pelatihnya. Dari taktik adalah kalau dilihat pengertiannya adalah suatu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan. Nah, ini pada saat pertandingan. Ini ada taktik individu dari personel itu gitu ya. Tiap-tiap pemain dia bagaimana, apakah kalau misalnya dia ada mencari ruang pada saat itu, kemudian bisa juga pada saat kalau dia memegang bola, mendapat bola, apakah di dribble dulu atau di giring atau kemudian diumpankan ke temannya dan lain sebagainya, itu di sini ya. Yang intinya adalah pada saat di pertandingan penjabarannya itu. Terus kemudian ini adalah pola penyerangan dan pertahanan. Ya, pola-pola ini fleksibel, banyak sekali tergantung pelatihnya masing-masing ya. Jadi membagi lapangan menjadi bisa menjadi tiga zona. Kalau 3 zona misalnya ada juga bisa juga menjadi 4 zona dan lain sebagainya. Ini tergantung pelatihnya ya. Banyak sekali. Jadi, intinya kalau sistem penyerangan itu, kalau dia pelatih itu atau tim sepak bola itu banyak menerapkan atau menempatkan pemainnya di daerah penyerangan ya, itu berarti ininya dia melakukan sistem atau pola ini karena penyerangan ya. Kemudian kalau pelatih ini menerapkan pola itu lebih menempatkan banyak pemain di belakang atau backnya, berarti dia lebih banyak melakukan pertahanan. Karena itu tiap-tiap pelatih akan mempunyai pandangan berbeda-beda. Misalnya kalau lawannya sangat bagus begitu, dia akan menerapkan pola-pola pertahanan ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian ini lebih ke penjabarannya ya. Nah, begini kalau formasi misalnya 3-5-2 begitu ya. Kalau 3-5-2 jadi backnya ada 3, kemudian 5 di tengah atau kemudian di penyerangnya atau strikernya ada 2 ya. Ada banyak, kemudian ini 4-5-2 ya. Nah, anak-anak sekalian bisa, kalau melihat di sini silahkan anak-anak sekalian menyimpulkan sendiri ya. Coba kalian simpulkan sendiri. Kalau misalnya tadi ya, nah ini apakah ini menggunakan pola pertahanan atau penyerangan ya, kemudian ini dan lain sebagainya nanti ya. Dia pelatih ini melakukan atau membuat pola ini lebih banyak ke arah pertahanan atau
penyerangan begitu ya. Nah, kemudian ini kalau ini formasi ini lapangan dibagi menjadi 4 zona. Dari kalau tadi nanti ini ada jadi 3 zona. Jadi 4 zona dari 41 41 ya. Kalau model-model seperti ini sebenarnya polanya kalau dikatakan bukan pola penyerangan atau pola pertahanan, tapi lebih ke arah pola keseimbangan. Jadi pelatihnya ingin menguasai, intinya dia akan ingin menguasai lapangan, artinya dia banyak menempatkan lapangan, pemainnya berada di tengah ya. Nah, kemudian seperti ini juga 4-2-3-1, tapi model seperti ini lebih ke arah sistem pertahanan ya. Nah, ini 4-3-3 ya, model 4-3-3 kan. Playmakernya itu otomatis nanti pembagi bolanya itu ada di tengah ya. Kemudian di kiri kanan yang kuning itu bisa menjadi, kalau dia ikut menyerang dia bisa menjadi wingback ya. Nah, kemudian ini 4-3-2-1 ya, 4-4-2 banyak sekali. Nah, ini kalau pola pertahanan, kalau tadi gambaran ya, kalau pola-pola pertahanan sistemnya itu adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah man to man marking ya, atau man to man itu berarti menjaga orang per orang. Jadi kalau misalnya satu tim itu kehilangan bola, prinsipnya begitu, dia akan menjaga pemain satu-satu sehingga diharapkan pemain lawan itu tidak bisa mengumpan ke arah lemahnya. Kemudian zona defense atau daerah pertahanan. Zona defense itu nanti pertahanannya adalah dia sesuai dengan zonanya masing-masing. Kalau misalnya, nah ini kembali ya, kalau zona depan itu artinya dia, karena ini dibagi menjadi 3 zona ya. Kemudian kalau strikernya dulu, kalau dia strikernya ini dia lewat, kemudian berarti tugas berikutnya adalah di lapangan tengah yang di zona kedua sampai terakhir di zona ketiga ya. Kemudian kombinasi. Nah, sekarang ini rata-rata seluruh pemain itu menggunakan pola-pola kombinasi. Dia menggunakan pola pertahanan man to man dengan diselingi atau dibarengi dengan pola pertahanan zona ya. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti anak-anak sekalian bisa melihat di materinya di aplikasi Sinau itu ada, kemudian anak-anak sekalian bisa membaca di situ. Dan jangan lupa untuk absen, karena mengacu pada semester yang kemarin banyak juga anak-anak yang kadang-kadang lupa dan lain sebagainya, atau sesuatu hal ada yang tidak absen ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.